Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nino ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Sendiri. Alhamdulillah baik sehat. Terima kasih Bu Nino telah menyempatkan waktunya untuk bisa saya mintai keterangan berkaitan dengan beberapa hal yang diantaranya adalah saya ingin menggali informasi kepada Ibu berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu sebagai seorang pemimpin seperti itu. Ini sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Ibu telah menyempatkan waktu. Keduanya semoga Ibu berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ini untuk mengawali pertanyaan saya, Ibu, selama ini seperti itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Ya. Selama ini saya menjabat sebagai pimpinan di sini, saya kepala di sini di SD Muhammad Mandiraja. Itu memang setiap hari kalau dibilang ya Pak, setiap hari itu tentunya banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Nah di situ kita harus bisa mengidentifikasi kasus itu apakah itu masuk dilema etika atau bujukan moral. Nah jadi kita tahu bahwa dilema etika itu konsepnya yaitu dimana kasus itu keduanya sama-sama benar. Ya, jadi benar versus benar. Kalau bujukan moral itu kan berarti salah, benar melawan salah. Itu jadi sudah jelas nih. Nah, yang paling susah ini adalah dilema etika. Bagaimana seorang kepala sekolah harus mengambil keputusan yang berpedoman pada nilai-nilai kebajikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh begini Pak, baru kemarin berarti menginjak semester kemarin ya, usaha itu memang di sekolah saya ini ada anak kelas 6 yang sering tidak masuk sekolah. Jadi dia itu sering meninggalkan pelajaran paling seminggu datang sekali 2 kali seperti itu. Nah kalau dilihat dari sikap anak itu kan harusnya dikeluarkan sesuai dengan peraturan, itu kan harus dikeluarkan gitu. Nah di situ, nah bagaimana kalau nanti dikeluarkan, otomatis anak itu masa depannya itu bisa bagaimana karena ini sudah kelulusan. Jadi intinya dalam identifikasi harus ada, kita harus berbicara dengan orang tua anak itu dan guru kelasnya. Seperti itu Pak cara mengidentifikasi dalam kasus dilema etika yang saya alami. Berarti itu maksudnya dimusyawarahkan dulu gitu ya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti tadi, yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu? Itu memang ya dalam dilema etika itu dalam mengambil keputusan yang sama benar tadi ya, dia harus mengambil satu nilai kebajikan atau poin yang diangkat. Seperti contoh tadi bahwa anak itu sering tidak masuk, otomatis tidak mengikuti pelajaran. Nah, dalam mengambil keputusan di sini berarti saya harus berpedoman pada prinsip nilai kebajikan, yaitu rasa peduli, Pak. Nah, prinsip rasa peduli ini ada 2 versus, diantaranya yaitu keadilan ya, dan rasa belas kasihan. Nah, jadi apakah keputusan itu adil atau belas kasihan? Karena dua-duanya sama benar. Kalau dikeluarkan berarti anak itu nanti masa depannya itu kasihan ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan, yaitu saya mengambil rasa peduli terhadap masa depan anak dan perkembangan anak itu. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya yang Ibu lakukan bagaimana? Nah itu nanti kan kita harus melakukan nilai kebajikan itu memanggil orang tuanya dulu yang pertama ya. Jadi memanggil orang tuanya dan anak itu sendiri yang terlibat. Nah jadi saya kepala sekolah kan tidak tahu langsung ya Pak ya. Jadi saya juga harus menghadirkan guru kelasnya, terus selanjutnya kita memberikan treatment dulu, di treatment baik
anak tersebut dengan cara home visit, ya, home visit ke rumahnya, terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Mengapa anak itu sering tidak berangkat, kasusnya apa, baru bisa memberikan langkah selanjutnya. Pada kasus-kasus dilematika seperti tadi itu, hal-hal apa saja yang sekiranya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Iya, jadi yang efektif itu dengan adanya kolaborasi. Kolaborasi antara orang tua, anak, guru kelas. Ya, jadi di sana kasusnya itu setelah dilakukan home visit, ternyata anak itu adalah anak seorang yatim, bapaknya sudah meninggal. Dia adalah anak tertua yang masih mempunyai 3 adik, saudara yang harus dihidupi. Otomatis dia menjadi tulang punggung keluarga yang harus membantu ibunya ke sawah untuk mencari nafkah lah, untuk sebagai masukan keluarga itu. Itu kan masalah ekonomi ya, Pak, di sana. Itu ternyata seperti itu. Ini kan kaitannya dengan dilema bagaimana apa yang mau diambil Bu Pertiwi. Pasti ada tantangannya dengan Ibu pada saat mengambilnya. Iya, ya tentu saja tantangan itu memang ada ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika. Di sini tantangannya bagi saya dalam memecahkan masalah itu yang masuk kategori dilematika ini adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan semua guru, karena tidak semua guru itu setuju dengan apa yang saya ambil keputusannya, ya. Jadi memang harus disamakan dulu. Biasanya gini, Bu, mengapa anak tidak berangkat sekolah sampai berbulan-bulan, ya, terus tidak dikeluarkan, terus tidak mendapat sanksi seperti itu. Jadi itu kan nanti bisa nular kepada anak yang lain. Biasanya kemarin guru-guru saya seperti itu. Itu adalah sebuah tantangan saya dalam nanti mengambil keputusan. Tapi kita kan sudah mengumpulkan data ya tadi ya, contohnya bahwa anak itu karena yatim, menjadi orang tuanya, nah itu harus kita berikan solusinya. Itu proses penyelesaiannya apakah serta-merta itu pada saat muncul masalah atau mungkin ada dijadwalkan dulu atau bagaimana? Oh iya, ini karena kasusnya ini kompleks ya Pak ya. Jadi memang saya kalau ada kasus seperti ini kan berarti memang harus segera diselesaikan. Tapi dalam menyelesaikan itu kan tetap saya buat jadwal. Nah, jadwal misalnya hari Senin besok kita visit ke rumah orang tuanya, nanti kita rapat buru-buru gitu. Nah, itu tapi tetap dijadwalkan ya Pak ya, biar apa ya, step by stepnya itu biar nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kan belum tentu waktu kita sudah membuat jadwal orang tuanya di rumah, karena ada di sawah seperti itu. Jadi biar nanti bisa ketemu langsung seperti itu. Tentunya dengan berkolaborasi pasti adalah yang entah itu dari Dewan Guru atau ada faktor-faktor lainnya yang mungkin mempermudah saat mengambil keputusan. Ya, di sini karena kita guru SD ya Pak ya, memang tidak ada khusus guru bimbingan konseling, otomatis guru kelas itulah yang merangkap sebagai guru bimbingan konseling, ya, yang tahu persis latar belakang anak tersebut. Yang jelas nanti dalam membantu. Kemudian faktor yang selama ini untuk mempermudah dalam membuat sebuah keputusan yaitu berinteraksi dan berkolaborasi ya, untuk menciptakan lingkungan berkolaborasi itu kita duduk bersama, berkumpul bersama, kita bicarakan, terus nanti tentunya kita akan mendapatkan solusi ya, karena ini berhubungan dengan ekonomi, maka solusinya yaitu anak tersebut harus diprioritaskan untuk mendapat IP, ya, bantuan Indonesia Pintar ya, nanti ekonominya terdongkrak bisa untuk menghidupi keluarganya, dan anak tersebut tidak lagi membantu orang tuanya di sawah di jam-jam pelajaran. Jadi orang tuanya juga harus dikasih tahu bahwa anak ini baru belajar demi masa depannya, dan untuk membantu orang tua memang itu wajib, tapi nanti di luar jam sekolah seperti itu.
Oh, nggih, nggih. Bisa ada waktu yang terbagi ya, Ibu. Ya, Dari semua yang tadi Ibu sampaikan memang begitu kompleks sekali ya, memang kompleks sekali. Dari hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari penyelesaian kasus yang Ibu sampaikan? ya. Ini ya Pak Amir, ini memang pembelajarannya itu banyak sekali ya. Kita nanti seperti Pak Amir, ini barang-barangnya pendidikan guru bangga, dan sebentar lagi memang penyelenggaraan sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai kepala sekolah. Di situ memang kita itu ibaratnya gini, sebuah showroom ya, showroom mobil. Terlihat dari luar itu bagus mobilnya banyak gitu ya. Jadi tapi kan nggak tahu bahwa di dalam mobil itu apakah mesinnya itu bagus apa enggak, ada kerusakan atau tidak, seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu ibaratnya kita montirnya ya, jadi harus bisa memperbaiki apa yang ada di dalam kelas kita ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita lebih terarah ya, biar anak itu dalam perkembangannya itu sesuai dengan perkembangannya, terus nilai-nilai kebajikan yang kita ambil itu tidak salah, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terus kita juga hati-hati dengan undang-undang perlindungan anak, jelas nih. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu bisa membuat luka yang dalam di hati anak kita. Nah, itulah dilema etika, bagaimana kita dalam mengambil keputusan itu yang penting berpihak kepada anak, jangan sampai merugikan pada anak. Jadi seperti di sekolah kita kan ada kelas-kelasnya ya Pak, seperti di bengkel misalnya ada harus turun mesin, berarti kan sudah berat sekali yang harus diperbaiki. Hanya ada anak kasus misalnya hanya kenakalan biasa, itu juga kita juga harus bisa memperbaiki. Ini anak yang saya tadi ceritakan itu memang sudah kelas berat ya, itu karena sudah mau lulus, terus bagaimana tentang nilai-nilainya juga itu juga harus memang dilema sekali Pak. Itulah Pak, bahwa kita itu harus memperbaiki anak sesuai dengan kodratnya ya. Sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, dan harus berpihak kepada anak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan Pak Amir, monggo nanti bisa untuk bekal penjenengan dalam nanti memimpin sebuah sekolah maupun memimpin sebuah pembelajaran. Terima kasih Bu Rinuk, ini luar biasa sekali ya Bu Rinuk ya jawabannya. Semoga saya bisa selasa ini menjadi pelajaran buat saya untuk belajar proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ini memang tadi yang Ibu sampaikan semuanya berupa hal baru sekali proses yang saya ketahui dari proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika yang memang real terjadi, yang tidak hanya teori. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran buat saya sendiri, dan semoga kedepannya saya juga bisa lebih belajar lagi agar ilmu yang saya dapat ini bisa saya terapkan dengan baik, sekiranya agar memang benar-benar berorientasi pada siswa apa yang saya sampaikan. Ibu terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama Pak, monggo nanti bisa tindak lanjuti. Jadi jangan sampai kita keliru dan menyesal di akhirnya dalam pengambilan keputusan itu. Jadi kita bisa sebagai prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan ya, itu semua sudah kemudian pelajari, monggo nanti ditindaklanjuti. Ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya Ibu ya untuk saya wawancarai, saya cari informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi Ibu langsung saja, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, diantaranya itu selama ini pada saat Ibu menjadi pemimpin, untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu bagaimana Ibu? Ya. Dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika dan kebutuhan moral, maka saya harus bisa memilah-milah atau membeda-bedakan mana keputusan yang terbaik, karena di dalam etika moral kan kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang benar dan salah, atau kebutuhan moral juga kadang-kadang menurut saya harus bersikap adil, tapi saya harus menghadapi
sesuatu yang kadang-kadang saya kasihan pada guru atau pada murid dan lingkungan yang lain, maka untuk mengambil keputusan saya harus mempelajari dulu kasus tersebut, di mana kasus tersebut saya bagaimana cara menyelesaikannya, saya musyawarahkan, saya pertimbangkan. Selanjutnya saya harus mengetahui paradigma apa yang tepat pada kasus tersebut sehingga saya mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat untuk semua. Oke. Terutama untuk kasus-kasus yang di mana kasus tersebut memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengaruhi kebijakan. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan ini? Ya, untuk kedua kasus tersebut, di mana ada sama-sama yang benar, sama-sama yang mengandung kebijakan, maka kita akan mengumpulkan guru, komite, dan semua warga stakeholder ya yang ada kepentingannya dengan sekolah untuk mengadakan musyawarah dan kita ambil keputusan yang paling bermanfaat untuk sekolah. Prosedurnya biasanya seperti apa yang seperti tadi? Prosedur yang saya ambil selama ini berarti saya mempelajari dulu itu kasus itu seperti apa, kemudian kebermanfaatannya untuk sekolah ini apa, kemudian kita melakukan yang namanya musyawarah dengan guru, saling kita pelajari bersama-sama yang terbaik itu seperti apa. Untuk hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang dilema etika, bagaimana itu? Ya, hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oh iya, berarti ya itu tadi saya harus setelah saya mempelajari kasus tersebut, kemudian melihat juga kepentingannya seperti apa, baik untuk guru maupun yang lain. Yes. Dari beberapa hal terkait pengambilan keputusan yang tadi, tentunya ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Ibu ya pada saat pengambilannya. Kira-kira hal yang menjadi tantangan itu apa itu? Ya, dari pengalaman saya bekerja di sekolah ini, kita sering dihadapkan pada yang namanya bujukan moral dan dilema etika. Nah, pada kondisi bujukan moral ini kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku, karena dalam bujukan moral pilihan yang ada salah dan benar ya, akan tetapi berbeda ketika kita pada situasi dilema etika. Maka kita telah mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Maka tantangan yang saya hadapi itu kadang-kadang ketika mau mengambil keputusan rasa tidak enak saya terhadap misalkan mengambil keputusan untuk guru atau lingkungan sekolah ketika dihadapkan pada dilema etika, karena harus menghadapi rasa antara rasa keadilan melawan kasihan, contohnya seperti itu. Dalam proses penyelesaiannya, apakah eksekusinya saat itu juga atau ada jadwal waktu dalam penyelesaian kasus yang seperti itu, Ibu? Iya, tergantung kita melihat kasusnya seperti apa. Kalau memang harus diselesaikan saat itu juga, maka kita selesaikan saat itu juga. Tapi ketika masih ada rentang waktu bisa menyelesaikan, kita gunakan prosedur penyelesaian sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, hal-hal yang membuat mudah ataupun menjadikan mudah dalam pengambilan keputusannya diantaranya apa saja biasanya? Ya, antara lain karena di sekolah ini alhamdulillah suasana kekeluargaan yang sangat bagus, maka suasana seperti itu menjadikan kita mudah untuk bermusyawarah, untuk saling sharing, tukar pendapat, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu memang benar-benar bermanfaat untuk sekolah ini. Berarti lebih pada dukungan keluarga sekolah ini. Iya. Dari berbagai hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin ini? Ya, pengalaman yang saya ambil ini, maka saya dapat mengambil pengalaman bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu memang kita walaupun kepala sekolah tidak bisa egois, artinya hanya mementingkan kepentingan saya pribadi tanpa melihat kepentingan
warga sekolah yang lain. Jadi saya harus hati-hati, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Luar biasa sekali Ibu ya. Ya, Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga dari hasil wawancara kali ini saya dapat mengambil hikmah, mengambil banyak sekali pelajaran dari apa yang Ibu sampaikan, dan semoga Ibu tetap mau berpikir dengan saya berkaitan dengan proses-proses pengambilan keputusan, khususnya saya menjadi pemimpin pelajaran di kelas saya. Semoga saya bisa mengambil sebuah kebijakan yang memang bermanfaat bagi murid saya di kelas. Iya. Terima kasih waktunya Bu Titi. Sama-sama Pak Semoga Amir. diberikan kelancaran kedepannya kesehatan ya Bu. Amin ya. amin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.